Ya, di nomor 2 ini saya telah membuat jawabannya, diharapkan bisa mempercepat pembuatan video dari soal ini. Jadi, misalkan kita mempunyai sebuah penghantar yang bergerak dalam sebuah medan magnet, di mana penghantar tersebut dapat direpresentasikan dalam sebuah persamaan 2I ditambah 4J minus K dan B-nya 3I minus J tambah K. Pertanyaannya adalah apakah dia dua vektor ini sejajar atau tegak lurus atau membentuk sebuah sudut tertentu. Untuk menyelesaikan ini kita dapat menggunakan operasi dot product, di mana cos theta sama dengan vektor kecepatan dot vektor B atau induksi magnetiknya dibagi dengan panjang daripada vektor V dot panjang dari atau magnitude dari vektor B. Kita sudah tahu bahwa untuk melakukan itu bisa kita dengan mudah mengalihkan koefisien ya dari persamaan vektor ini, yaitu 2 dikali 3 ditambah 4 kali minus 1 ditambah minus 1 dikalikan 1 ya, dibagi dengan ya 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah minus 1 kuadrat lalu diakarkan. Begitu juga dengan panjang dari vektor B, 3 kuadrat ditambah minus 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Hasilnya adalah seperti ini, 1 ya, dari penjumlahan ini semua 1 per akar 21 dikalikan akar 11. Akar 21 tuh kira-kira akar 21 sekitar 4,5, akar 11 kira-kira 3,3 ya. Nah, hasilnya adalah 1 per akar 231 atau sekitar 15,2 ya. Nah, akhirnya kita mengetahui bahwa 1 per 15,2 itu 0, jadi cos tetanya 0,065 atau sudut tetanya sebesar 86,27 derajat. Inilah sudut yang dibentuk dari vektor V dan vektor B ya. Jadi dia tidak ortogonal, karena ortogonal artinya bahwa nilai cos tetanya harus sama dengan 0, dan dia tidak paralel atau sejajar, karena kalau sejajar syaratnya maka nilai cos tetanya sama dengan 1. Nah, sekarang adalah bagaimana proyeksi vektor V pada vektor B dan vektor B pada vektor V. Nah, ini nanti akan saya bahas khusus untuk bagian gambar. Kita sekarang menghitung dulu saja. Proyeksi vektor V pada vektor B dapat ditulis sebagai sedemikian rupa, yaitu dapat dihitung dengan operasi dot product antara vektor V vektor B dibagi dengan panjang dari vektor B kuadrat dikalikan dengan vektor besarnya vektor B. Jadi kita bisa langsung mengalihkan tadi seperti yang tadi juga sama, 2 dikalikan 3 ditambah 4 dikalikan minus 1 ditambah minus 1 dikalikan 1 dibagi dengan ya panjang vektor B
kuadrat. Artinya apa? Karena sudah ada kuadrat maka akarnya tidak lagi digunakan, ya. Jadi 3 kuadrat ditambah minus 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Hasilnya dari yang di dalam kurung ini dikalikan dengan besarnya vektor besar dan arahnya vektor B. Nah, hasilnya adalah 1/11 dikalikan 3I minus J ditambah K. Jadi kita bisa lihat nanti bahwa proyeksi vektor V ke vektor B adalah 1/11 ya dari vektor B. Ya. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana proyeksi vektor B pada vektor V. Berlaku juga dengan yang sebelumnya, bahwa ini dalam dot product kita bisa membalikkan ini dua vektor ini tidak menjadi masalah, yaitu B dot V atau V dot B dibagi dengan panjang vektor V kuadrat dikalikan dengan vektor V nya, maka B dot V hasilnya sama seperti yang tadi, 1 dibagi dengan 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah minus 1 kuadrat dikalikan dengan vektor V, maka hasilnya 1/21 dikalikan vektor V nya. Jadi ini 1/21 dikalikan 2I ditambah 4J minus K. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan coba gambarkan ya. Tapi Anda sudah tahu bagaimana cara menghitungnya. Yang terakhir, jika vektor F adalah gaya magnetik yang muncul, tentukanlah arah, besar, dan gambarkan. Jadi untuk mengetahui ini kita harus melakukan operasi cross product. Mengapa demikian? Karena hasil daripada vektor V dengan vektor B itu adalah sebuah vektor baru. Ya. Bagaimana kita bisa menggunakan operasi cross product, yaitu dengan determinan, di mana kita bisa meletakkan arah vektornya IJK ya, lalu dimasukkan koefisien dari masing-masing arah ini 2, 4, minus 1, 3, minus 1, 1. Hasilnya yaitu I dikalikan dengan ini ya, 4 kali 1 minus min 1 kali min 1 minus C ya, berarti kita akan begini kira-kira ya, maka 2 kalikan 1 minus min 1 dikalikan 3 ditambah K, ketika ini kita mau lihat semacam ini, berarti 2 kalikan minus 1 minus 4 dikalikan 3. Hasilnya adalah sebuah vektor, yaitu vektor F (3I minus 5J minus 14K). Maka besar daripada vektor gaya magnetik tersebut yaitu 3 dikuadratkan ditambah minus 5 dikuadratkan ditambah minus 14 dikuadratkan lalu di akar. Hasilnya adalah akar 156, yaitu kira-kira 12,5 ya. Itu tadi hasil hitung-hitungan. Nanti saya akan membuat gambarnya, dan itulah poin yang paling penting dari sekedar hitung-hitungan ini. Terima kasih.